Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkara-perkara kejahiliahan yang mana di dalam kitab Al-Masail Jahiliyah kita berada di bab yang ke-41, yaitu wasafallahu bin nuqsan. Orang jahiliyah mereka punya kebiasaan mensifati kekurangan terhadap Allah. Ya, jadi patut kita jadikan sebagai inti di dalam berilmu atau belajar, asyraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sebaik-baik ilmu yaitu yang objeknya yang termulia. Jadi kalau bingung ilmu itu yang mulia itu yang seperti apa, maka dilihat objeknya. Sekarang kalau kita mengilmui dan objeknya adalah Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya, semua yang mengenai Allah, maka itu semulia-mulianya ilmu. Ilmu yang paling utama, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu belajar tentang Allah. Karena kita di dunia dituntut untuk itu, ketika nanti kita dikubur, juga pertanyaannya terkait dengan itu. Ya, marrabbuka, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya, mempelajari bagaimana Allah, ya, itu merupakan ilmu yang termulia. Nah, di antaranya kita meyakini bahwa Allah itu tidak punya kekurangan. Fasubhanallah, maha suci Allah dari kekurangan-kekurangannya. Semua kelebihan, semua keagungan itu milik Allah. Beda dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah tidak mau mengakui ini. Mereka menyematkan Allah itu capek. Allah itu lelah setelah menciptakan bumi seisinya, langit seisinya selama 6 masa atau 6 hari, hari ke-7-nya Allah capek. Nah, ini fana'udzubillah, ini merupakan kekufuran. Ya. Lain manusia atau lain golongan menyatakan Allah itu memiliki anak. Sebagaimana orang Yahudi, Uzair ibn Allah, orang Nasara, Isa ibn Allah. Ya. Uzair putra Allah, Isa putra Allah, mereka membanggakan diri. Nahnu abna'ullah wa ahibbah. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nah, ini yang unik sekali. Ketika di sisi lain mereka itu kalau mendapatkan anak perempuan, mereka benci, sebenci-bencinya. Karena nggak bisa jadi panglima, karena nanti ketika perang kalah jadi budak, macam-macam. Tapi mereka mau menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Bahkan ngasih nama-nama anak perempuan. Nah, ini ketidakkonsistennya orang-orang jahiliyah ya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam An-Nahl ayat 57, wa yaj'aluna lillahil banati subhanah wa lahum ma yashtahu. Coba ketika mereka menghinakan Allah, Allah memiliki anak, anaknya perempuan lagi. Padahal jelas-jelas kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini dikisahkan ada salah seorang ulama masuk ke istananya penguasa saat itu. Ya. Kita tahu Romawi dan Persia, mereka semuanya kufur, ya. Meskipun di Romawi turun Alkitab, ya, tetapi sudah melenceng jauh. Jadi ketika ulama masuk istana, bertemu dengan raja, kemudian ulama ini bertanya, bagaimana keluargamu, istrimu, anak-anakmu? Maka seantero istana pada kaget, apa-apaan sampean ini? Ya, raja kami harus bersih, harus suci dari
anak dan istri. Maka ulama ini kemudian ganti membalas. Lah kalau kalian mensucikan raja kalian dari istri dan anak-anaknya, bagaimana kalian tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Otomatis Allah itu lebih suci karena kalian percaya rububiyahnya. Tetapi kenapa kalian malah tidak mau ya mensucikan Allah dari melahirkan, kemudian memiliki anak? Maka terdiamlah seluruh orang yang ada di dalam istana tersebut. Nah ini, fakta di lapangan adalah ketika orang-orang Nasoro, orang Nasrani sekarang, atau orang Yahudi sekarang, mereka mengkultuskan dan mensucikan rohib-rohib, pendeta-pendeta, bahkan sampai tidak boleh nikah, ya, karena suci. Kemudian biarawatinya juga suci. Tapi anehnya, ketemu Allah Subhanahu wa taala malah punya anak. Ya, anak Tuhan. Mau dibilang Yesus, mau dibilang Isa, Al-Masih, macam-macam. Maka ini bentuk dari kejahiliahan di masa itu dan masa sekarang. Maka apa kaitannya dengan kaum muslimin mungkin yang meniru-niru? Ya, jangan sampai mengurangi akan kerububiahan Allah. Ya, kerububiahan Allah jangan sampai. Contohnya Allah itu ketika menyatakan setiap hari ya, Allah turun ke langit dunia, oh berarti nanti yang di arsy kosong. Siapa yang nunggu arsy? Lah ini subhanallah. Kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan tangan, organ tubuh kita semuanya berbicara, ya, bagaimana caranya? Berarti Allah masih membutuhkan persaksian dari makhluk-makhluknya. Berarti Allah kurang mengetahui dan lain seterusnya. Maka ini subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah dari semua kekurangan-kekurangan ini. Ya, jadi itu titik poinnya bahwa kita terlarang untuk berpikiran dan berpola pikir kalau Allah Subhanahu wa taala punya kekurangan. Demikian ya ringkas dari pasal ke-41. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Mungkin langsung masuk yang masalah 42 Ustaz. Syirik dalam kekuasaan. Padahal Ustaz. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyirku fil mulki, kesyirikan di dalam kekuasaan ini bagus sekali apalagi di era sekarang. Di dalam pasal ini dikaitkan dengan perkara kaum Majusi. Kaum Majusi mereka penyembah niron, penyembah api. Ya. Kemudian ketika mereka menyembah api, mereka berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada dua. Ada Rabbun Nur, ada Rabbul Zulmi. Ada Tuhan yang cerah, terang, ada Tuhan yang gelap. Nah, Tuhan yang cerah ini yang memberikan maslahat. Ya, berbagai macam rezeki, kemurahan, itu Tuhan yang terang. Adapun Tuhan yang gelap, yaitu yang memberikan cobaan, musibah. Sehingga mereka juga meyakini dua-duanya. Inilah yang memecah ya bahwa seakan-akan apa istilahnya, Tuhan itu ada yang positif, ada yang negatif. Ini merupakan kekufuran. Bahwa kekuasaan Allah, baik di langit seisinya, di bumi seisinya, baik itu takdir yang dirasa positif ataupun takdir yang buruk, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada duanya. Nah, yang lebih penting daripada al-mulk di sini, ya, kekuasaan di sini adalah pertama bahwa meskipun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memasukkan
definisi tauhid mulkiyah sendiri, karena ada yang mendefinisikan selain rububiyah, jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid mulkiyah, ya, tauhid asma wa sifat. Ya, jadi bukan kemudian kita memutuskan mulkiyah ini sehingga kita tidak meyakini kekuasaan Allah, fa na'udzubillah min dzalik. Tidak seperti itu. Yang dimaksud bahwa tauhid mulkiyah adalah tauhid yang masuk ke dalam rububiyah Allah. Karena sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini dan seisinya, yang di langit dan seisinya, ya semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memiliki hukum-hukum terkait dengan syariatnya, maka kita pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin mengingkari, tidak mungkin meyakini ada yang lebih baik. Contohnya tadi, orang Majusi, mereka memiliki hukum sendiri, halal menikahi mahram. Ya, halal menikahi mahram. Tentu ini hukum Allah nggak semacam ini. Ya, hukum Allah jelas bagaimana nikah di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sampai ada orang yang masih meyakini bolehnya menikahi mahram, masuk ke dalam kategori syibhul majus, ya, dan mengurangi dan mengikiskan tauhid mulkiyah. Nah, tetapi jangan kemudian, sekali lagi, jangan kemudian digoreng setiap kekuasaan milik Allah, hukum milik Allah, disangkut pautkan dengan salah satu wilayah atau negeri. Nah ini ya, apa yang ingin kami sampaikan? Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah-nya itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul, mulai dari kafirun, dzalimun, fasiqun, ya. Ini perlu diperhatikan. Wa man lam yahkum, siapa saja yang tidak berhukum. Ini dasarnya tadi ya, hukum semuanya milik Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan syariat. Itu kita pun yakini. Maliki yaumiddin, Allah lah penguasa, Allah lah sang pemilik hari kiamat. Ya, bukan hanya hari kiamat, sekarang pun semuanya milik Allah. Tetapi ketika kita ingin menanyakan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka telah zalim, maka telah kafir. Nah, ini sekarang banyak ya yang tergelincir dalam perkara ini. Pertama, penuntut ilmu yang tidak punya dasar yang kuat atau salah di dalam berproses, ya, bertahap di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, memang ada oknum, ada kelompok ataupun apa istilahnya ya, organisasi internasional, ya, kalau boleh kita sampaikan ya, karena sudah internasional ya, dan mereka menyimpang dalam hal ini, Hizbut Tahrir. Ya, mereka mesti menggoreng apapun kesalahan, ya, tidak berhukum dengan hukum Allah, mesti dikaitkan dengan salah satu negeri atau wilayah. Contohnya ya di Indonesia ini. Mereka katakan bahwa siapa yang tidak berhukum dengan Allah berarti telah kafir. Negara ini kafir, negara ini tauhid, negara ini kafir. Berarti pertama kita akan tanyakan, dari tafsir siapa? Ya, mulai dari Imam Ibnu Katsir, mulai dari Imam Tobari, Baghawi, mau siapapun. Ayat Al-Maidah itu, ya, yang 3 ayat berturut-turut itu, mana dari mereka yang menafsirkan dibawa ke salah satu negeri? Bahwa wa malam yahkum bima anzalallah, siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, oh berarti ini Indonesia, ya, tauhid. Ya, pemimpinnya kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Siapa dari ahli tafsir yang menyatakan demikian? Itu semuanya kembali wa malam yahkum, siapa saja, nggak mesti negara, kita pun, individu pun juga bisa kena. Itu yang pertama, tidak ada ahli tafsir yang mengarahkan ke suatu negeri. Yang kedua, yang berikutnya adalah kalau mau konsisten dengan pendapat
bahwa negeri ini adalah kafir, komitmen kita selaku orang beriman, ketika berada di negeri kafir, maka harus hengkang hijrah. Ya, karena kedudukannya kita ini berada di negeri yang tidak diridhai Allah. Lah kenapa sampean yang keluar-keluar seperti itu, kenapa nggak hijrah saja? Angkat kaki dari bumi Indonesia. Kenapa kok dikit-dikit merongrong, dikit-dikit membuat panas, apalagi di sosial media? Nah ini yang perlu digarisbawahi, bahwa mulkiyah milik Allah, iya. Allah turunkan syariatnya, iya. Allah turunkan hukumnya, iya. Tetapi para ulama memberikan berbagai macam definisi. Hukum Allah ketika diganti dengan tidak meyakini, itu kufur. Ya. Kemudian ada hudud, ada ta'zir. Ta'zir itu dikembalikan ke ulatul umur, ke pemerintahan. Ya sekarang kalau bicara hudud, ada hudud pencuri. Tapi sekarang kalau hududnya koruptor, ya dibilang pencuri ya gimana, dibilang begal ya gimana. Maka kemudian ada takzir, lalu lintas. Ya, orang nggak bawa STNK, orang nggak pakai helm, didenda. Padahal tidak ada di hudud Allah. Dibilang kafir, dibilang zalim, ya ini semuanya takzir. Diperbolehkan, syariat pun membolehkan hal tersebut, membuka peluang ya maslahat bagi ulatul umur untuk memberikan ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang memang tidak ada di area hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu inti dari pasal yang ke-42 sebagai apa istilahnya, dua pasal yang kita ambil pada kali ini insya Allah, sehingga kita akan tersadarkan bahwa mulkiyah hanya milik Allah, iya, kita yakin seyakin-yakinnya, kita imani itu. Tetapi kalau dikaitkan dengan wilayah suatu negeri, maka tentunya ini harus ada acuan yang lebih jelas, ya. Kemudian kita pun bersumber dengan adillah dan penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Ada mungkin dari yang pertama yaitu mensifati Allah dengan kekurangan. Kemudian yang kedua syirik dalam kekuasaan. Ini mungkin satu hal ini jadi satu. Jadi banyak kaum muslimin itu menganggap bahwa malaikat itu adalah pembantu Allah. Jadi, oh yang menurunkan hujan malaikat ini, oh yang memberikan rezeki malaikat ini. Oh, nah ini kan menunjukkan mensifati Allah dengan kekurangan. Padahal Allah tanpa dibantukan. Jadi, apakah seperti ini itu termasuk juga atau bagaimana? Karena kalau malaikat itu membantu Allah kan berarti Allah bukan membantu. Padahal. Barakallahu fikum. Nah, ini betul, ini termasuk salah satu yang menafikan kekuasaan Allah secara mutlak, kemudian yang mengurangi kebesaran Allah dan keagungannya Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada yang menyatakan bahkan malaikat itu abnaullah juga ada. Malaikat adalah putra-putranya Allah, itu memang ada. Ada juga yang menyatakan bahwa malaikat pembantu Allah, ya. Kembali lagi, mungkin berkali-kali kami sampaikan, berbicara mengenai Allah harus punya landasan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa disandingkan, disamakan, dipadankan dengan sesuatu apapun. Artinya, ketika kita punya pikiran Allah itu punya pembantu, berarti Allah butuh bantuan, itu sudah menyamakan Allah dengan manusia, Allah dengan makhluknya. Jelas salah. Kenapa kita nggak punya pikiran gini? Ketika Allah itu maha kuasa, semuanya bisa. Sehingga Allah menciptakan malaikat ini, ya, yang kemudian Allah minta bagian rezeki ngatur rezeki, bagian angin hujan ngatur angin hujan, bagian macam-macam, ya. Itu menunjukkan kalau Allah itu maha agung, maha besar. Yang tanpa mereka Allah itu bisa. Tetapi ini pelajaran bagi hambanya, bagi manusia untuk mengetahui betapa agungnya Allah. Sekarang
kami kasih contoh yang lain. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Allah minta Jibril menemani, Allah berikan tunggangan buruk. Dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, sampai Sidratul Muntaha. Kira-kira sekarang, ketika Allah langsung mengangkat Nabi Muhammad dari Mekah ke langit, mampu apa enggak? Ya tinggal kun fayakun, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa Allah tidak melakukan ini? Supaya menjadi pelajaran umatnya. Ya, biar adanya sebab, akibat, kemudian biar tambah lagi keagungan mereka, hormat mereka kepada nabinya yang berjalan dalam semalam sampai langit, dan juga tambah keimanan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian malah dikebalik, istilahnya pola pikirnya dirubah. Oh berarti gini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ayat paling mulia yaitu ayat kursi, ya, yang menunjukkan kalau Allah itu punya kursi, ya. Kemudian ada kelompok, kalau Allah punya kursi, berarti kursinya Allah lebih gede daripada Allah. Itu pertama salah, ya, karena nggak paham. Yang dimaksud kursi di dalam ayat yaitu tempat yang kaki Allah berpijak di sana. Ya, kaki Allah berpijak di sana. Kemudian muncul lagi, oh berarti kaki Allah butuh tempat pijakan. Ini kalau pikiran kita disamakan dengan makhluk, jadinya terus seperti ini. Ya, kenapa kita nggak cukup, oh ini Allah bukan makhluk, sehingga ketika Allah kaki Allah kemudian bersinggasanakan bawahnya dengan kursinya yang wasiat, yang begitu luasnya itu, kenapa beriman? Oh berarti Allah itu memang sudah nggak ada tandingannya. Kursinya saja melebihi luasnya bumi dan lainnya. Ya, bagaimana Allah begitu besarnya, begitu maha agungnya kalau gitu. Kenapa nggak berhenti di situ? Terus dikaitkan dengan makhluk. Maka dalam poin ini benar sekali ucapan Imam Syafi'i, tidaklah orang itu akan menyimpang, ya, kecuali setelah mereka meninggalkan bahasa Arab Fushah dan mulai ngikuti pemahaman dan bahasanya Aristoteles. Apa maksudnya? Filsafat. Dan memang benar, orang-orang yang berpikiran demikian pasti karena ada singgungan dengan falsafah, filsafat, atau enggak Jabariyah, atau enggak Mu'tazilah, yang ketiganya merupakan dulur akur, ya, yang mereka berusaha mengkritik akan kerububiyahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Dok. Mungkin satu lagi ya. Ya. Untuk kalau sebetulnya ada hubungan juga dengan 43, tapi ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu mengimani takdir Allah itu berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya kalau Allah itu sudah mentakdirkan semua, buat apa kita berdakwah? Kan mereka sudah ditakdirkan iman, ditakdirkan kafir, dan dengan dapat hidayah, dan nah, satu hal berarti ini mensifati Allah dengan kekurangan. Artinya berarti Allah nggak tahu dong kalau gitu orang itu akan mati kafir apa mati beriman. Berarti kan ilmu Allah berkurang. Apakah ini termasuk orang-orang yang mensifati Allah dengan kekurangan karena menganggap Allah kurang berilmu tentang masa depan seseorang? Jadi kan seolah-olah Allah nggak tahu orang ini nanti selatan, bagian, neraka, surga, kan nggak tahu. Berarti kan ilmu Allah terbatas. Padahal, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Betul sekali. Menganggap Allah kurang di dalam mengetahui. Ya Allah, jangankan manusia. Daun yang berguguran saja itu malaikat nggak tahu kalau nggak Allah perintahkan hari ini yang gugur ini, hari ini yang gugur sekian, hari ini. Malaikat yang ngurusi gugurnya saja nggak tahu sebelum Allah perintahkan. Apalagi terkait dengan manusia. Ya. Maka orang yang berbicara demikian itu nggak paham. Yakin
belum membuka akan kandungan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, emang semua para ulama menjelaskan dunia darul ibtila. Dunia itu adalah tempat untuk ujian. Lah Allah itu nguji sejauh mana ketaatannya, sejauh mana keingkarannya. Kenapa? Karena Allah sudah tahu. Ya, jadi gini loh. Sebagaimana ini bukan kemudian mengkaitkan Allah dengan makhluknya. Ini yang makhluk yang hina saja. Contohnya kami, ya, pengajar atau guru, membuat ujian untuk para murid. Ya, intuisi dari guru, murid A, B, C ini, ini mungkin bisa jawab 80%, ini bisa jawab 70%, itu ada. Ya, guru yang berpengalaman, pengajar yang memahami dunia pengajaran mungkin sudah bertahun-tahun, itu akan tahu, ya, intuisinya bahwa ini anak pemahamannya sekian persen, ini sekian persen. Maka ujian tetap digelar, tapi ujung-ujungnya, ya, nggak bakal jauh dari perkiraannya. Anak ini kalau berbicara non katrol, non ini, ya, itu nilainya sekian nggak jauh. Bukan kemudian ngapain dadak diujikan kalau guru sudah tahu. Lah memang ini ujian buat kalian. Jangan menanyakan untuk guru, tapi tanyakan untuk diri kalian, kemampuan kalian sampai jauh mana. Ini kita bicara yang manusia masih lemah, apalagi Allah. Jadi jangan kemudian ditanyakan, kalau gitu Allah, itu bukan urusanmu, ya. Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah kembali lagi, ini bukan urusanmu. Urusanmu adalah bagaimana bisa lolos di dalam ujian dunia ini. Ya, itu terkait dengan pertanyaan yang tadi. Selanjutnya, meskipun ini nanti di pasal yang ke-43 di pertemuan berikutnya insya Allah, iman itu ada 6 rukun iman. Uniknya, yang paling tidak bisa diyakini dengan sebaik-baiknya malah masalah takdir. Padahal masalah takdir itu masalah yang mengitari kehidupan kita. Contoh, iman kepada Allah. Kita loh nggak lihat Allah. Iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya. Ya, itu semuanya jauh dari kita. Al-Quran itu yang kelihatan mushafnya, ya, cetakannya. Adapun kandungannya belum tentu semua orang belajar atau mengilmuinya. Kemudian iman kepada hari akhir, ya, masih nanti belum tahu kiamatnya kapan. Ya. Yang paling bisa kita rasakan itu iman terhadap takdir. Tapi kenapa anehnya manusia itu rata-rata malah keblinger di sini. Malah banyak kesalahannya dalam masalah takdir. Ya, semoga pada pertemuan berikutnya dalam perkara takdir ini bisa lebih gamblang kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih, Ustaz. Mungkin itu dulu, Ustaz. Alhamdulillah kita bisa istiqomah lah, untuk menjaga keistiqomahan kita masih bisa untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita Mas'al Jaliyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah dijelaskan masalah ke-41 dan ke-42. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi para pemirsa, insya Allah pada kajian-kajian berikutnya, apabila ingin mengikuti live streaming lewat YouTube, insya Allah akan bisa kami siarkan secara langsung. Dan Alhamdulillah ini sudah diuji coba, Alhamdulillah sudah bagus, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi. Demikian, Ustaz, Fadil diakhiri, Ustaz. Baik, kita akhiri dengan memohon kepada Allah supaya Allah kokohkan hati kita dengan keimanan terhadapnya, keimanan terhadap kekuasaan Allah yang meliputi dunia seisinya dan langit seisinya tanpa mengurangi fasubhanallah, ya, fasubhanallah, ya, dari semua apa yang disifati kurang oleh orang-orang yang ingkar. Fana'udzubillahi min dzalik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Yang berikutnya juga kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita sekaligus mengangkat pandemi ataupun musibah yang
sifatnya global ini, yang mana tidak tertuntut bagi kita kecuali memang sabar dan senantiasa istiqomah dalam berdoa. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam belajar, keistiqomahan dalam berdoa, dan keistiqomahan dalam menjaga agama Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.